Indonesia sebagai negara yang berbangsa dan berbudaya, salah satunya yaitu berbagai macam budaya, suku, agama, bahkan bahasa, bahkan tradisi pun. Nah, kita sebagai konselor juga harus bisa memahami bagaimana klien berlatar belakang budaya yang berbeda-beda. Tanpa kepekaan budaya dapat memunculkan sebuah bias budaya. Nah, bias budaya itu dapat menghambat sebuah proses konseling. Nah, maka apa yang dimaksud dengan bias budaya itu? Bias budaya terjadi ketika konselor tidak dapat memahami klien, bagaimana klien itu dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti konselor hanya memandang bahwa nilai, norma, gaya hidup tanpa memperhatikan latar belakang si klien tersebut. Dalam artian yaitu konselor gagal untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan pendekatannya terhadap seorang klien. Untuk menghadapi tantangan ini, konselor perlu mengembangkan kompetensi budaya. Salah satunya yaitu aspek utama kesadaran budaya, kemampuan untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki nilai, norma, dan budaya yang berbeda-beda. Contohnya, salah satu jurnal yang saya ambil yaitu salah satu penelitian dari Cultural Awareness, yaitu memahami sensitivitas multikultural dalam praktik konseling di sekolah. Nah, di situ menunjukkan bahwa layanan konseling di sekolah, kesadaran budaya dan kompetensi multikultural sangat menentukan efektivitas dalam konseling kepada siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kesadaran diri dan pengetahuan tentang budaya, konselor dapat membentuk komunikasi yang efektif dan empatif serta menghormati identitas budaya konseling. Apa yang bisa dilakukan konselor agar bias budaya tidak menghambat proses konseling? Yang pertama yaitu, dan yang kedua, yang ketiga yaitu, dan yang keempat. Misalnya dalam sebuah contoh yaitu ada seorang klien berasal dari komunitas atau adat dengan tradisi yang kuat. Dalam memecahkan masalah, si klien ini bermusyawarah dan menggunakan adat dan tradisi sekitarnya. Sedangkan konselor terbiasa dengan pendekatan terapi modern berbasis logika dan analisis. Jika konselor tidak mempertimbangkan latar tradisi klien, ia bisa saja menjelaskan solusinya dengan cara terasa asing. Namun jika konselor terbuka mendengar kisah klien tentang nilai, tradisi, harapan keluarga, lalu menyelesaikan pendekatannya menggunakan dan menghubungkan nilai tradisi dan teknik konseling yang modern, maka klien terasa dihargai dan dipahami oleh konselor. Dan konseling berjalan efektif. Dapat disimpulkan yaitu bias budaya bisa menjadi hambatan yang serius dalam sesi konseling lintas budaya, tetapi dengan kesadaran, pengetahuan, empati, dan keterampilan multikultural, konselor bisa membuat atau menjadikan sesi konseling lintas budaya itu bukan menjadi sebuah hambatan atau masalah, tetapi menciptakan ruang yang aman dan peduli. Terima kasih. Sekian.